Halo semuanya, saya Gali GM. Kembali lagi di Revis. Di video sebelumnya saya sudah mereview beberapa artis atau album dari Mariah Carey ataupun Madonna atau yang lainnya. Dan di video kali ini saya masih mereview artis cewek ya. Artis kali ini yang akan saya review dia berasal dari Amerika Serikat. Dia adalah Taylor Swift atau Taylor Elson Swift, yang terkenal membawakan lagu-lagu bergenre atau bernuansa pop, folk, country maupun rock. Dia sudah berkarir sejak usia belasan tahun. Debut album perdananya dia mulai sejak tahun 2006 di bawah label Big Machine Records. Dan hingga saat ini dia sudah merilis sekitar 9 album studio plus 2 rekaman ulang. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan banyak sekali penghargaan atau nominasi. Dari 540 nominasi yang ada, setidaknya dia mendapatkan 248 nominasi. Luar biasa. Dan untuk album-albumnya yang ada di sini seperti apa saja? Silahkan disimak sampai habis. Terima kasih. Oke, yang pertama ada album Taylor Swift Deluxe Edition. Album ini sama dengan namanya. Album ini dirilis pada akhir tahun 2006 ketika dia baru berusia 16 tahun di bawah label Big Machine Records. Ia menulis lagu-lagu untuk album ini selama dia masih menjadi mahasiswa tahunan sekolah tinggi di Amerika Serikat. Naik ke nomor 5 di Billboard 200, menduduki puncak top country album. Album ini telah masuk 274 minggu di Billboard Top 200 Pop Album Chart pada awal 2013. Menjadikannya salah satu dari 12 album terpanjang dalam sejarah chart 57 tahun. Album ini juga sukses di Kanada, Australia, dan Inggris. Singlenya ada Tim McGraw, Teardrop on My Guitar, Our Song, Picture the Moon, dan Salt Said No. Dan bersertifikat 5 kali platinum oleh Recording Industry Association of America atau RIAA. Berikutnya ada album Fearless. Ini adalah album studio keduanya, dirilis pada 2008 dan masih bersama label Big Machine Records. Dalam satu minggu album ini terjual 592.000 kopi dan terbilang sukses. Ini adalah penjualan album terbesar sejak album Country Long Road Out of Eden dari band Eagle, yaitu pada bulan November 2007. Album ini sudah mendapatkan sertifikat platinum 6 kali oleh RIAA dan sudah terjual hampir 10 miliar di seluruh dunia. Untuk lagu hits di album ini diantaranya ada Love Story, White Horse, You Belong With Me, 15, dan Fearless itu sendiri. Dan ini adalah rilisan yang Indonesianya, dirilis pada 2009 oleh Universal Music Indonesia. Ada beberapa perbedaan seperti tampilan cover depannya dan warna covernya itu sendiri. Jumlah track lagunya ada 16. Juga ada tambahan 3 lagu yang berasal dari album pertamanya, yaitu Our Song, Teardrop on My Guitar, Salt Said No, sedangkan yang made in Australia ada tambahan berupa musik video. Untuk yang ini adalah versi Platinum Edition, dirilis pada 2009 dan diedarkan oleh Universal Music Indonesia. Berisikan audio CD dan video DVD. Selain jumlah tracklist lagunya lebih banyak yaitu 19 tracklist, juga ada include video, terdiri dari 5 musik video, 3 on the set behind the scan, dan additional platinum content. Yang ini adalah album Fearless Taylor Version, merupakan album rekaman ulang dan yang pertama dari 6 album rekaman ulang yang direncanakan untuk dirilis setelah perselisihan mengenai kepemilikan master atas 6 album studio pertamanya. Berisikan 2 keping CD dan memuat 27 lagu. Album ini terdiri atas semua 19 lagu dari edisi Platinum, single soundtrack dari 2010, Today Was a Fairy Tale, dan 6 lagu tambahan From the Vault, dirilis pada 2021 oleh Republic Records, dan ini made in Europe-nya. Dan inilah 4 versi dari album Fearless sejak tahun 2008 hingga 2021. Selanjutnya ada album studio ketiganya yaitu Speak Now. Album ini dirilis pada 25 Oktober 2010 oleh Big Machine Records. Lagu-lagu di album ini bertemakan tentang cinta, asmara, dan patah hati.
berhasil menduduki peringkat 1 di tangga lagu US Billboard 200. Pada minggu pertama dirilisnya, album ini sudah terjual lebih dari 1 juta kopi. 14 lagu dari edisi standar album ini masuk dalam tangga lagu Billboard Hot 100. Lagu Mine memuncaki tangga tertinggi di nomor 3. Dan album ini mendapatkan peringkat ke-13 di Best Album 2010 yang dikeluarkan oleh majalah Rolling Stone. Ini untuk versi deluxe editionnya, dirilis 2010 oleh Big Machine Records dan diedarkan oleh Universal Music Singapura, terdiri dari 2 CD. Disc 2 memuat deluxe konten yaitu 8 track lagu, ada versi akustik dan US version. Include 2 video, On the Set Behind the Scans, main musik video dan musik video dari lagu main itu sendiri. Lalu yang ini adalah album Speak Now Karaoke Edition, terdiri dari CD dan DVD combo, include CD plus grafik. Juga ada lirik lagunya, original recorded music. Yang ini merupakan Indonesia Edition dan dirilis 2010 oleh Universal Music Indonesia. Berisikan 14 track lagu baik di format CD maupun DVD-nya. Berikutnya adalah album Red, merupakan album studio keempat dari Taylor Swift. Album ini dirilis pada Oktober 2012 oleh label Big Machine Records dan diumumkan pertama kali kepada publik oleh Swift pada saat live chat via YouTube pada tanggal 13 Agustus 2012, di mana Swift mengungkapkan tentang judul dan cover album ini. Dia juga meluncurkan single utama dari album ini, yaitu We Are Never Ever Getting Back Together di akhir sesi web chatnya, yang menempati posisi 1 di Billboard Hot 100. Yang ini versi Deluxe Edition, berisikan 22 lagu baru featuring the one multi-platinum selling single We Are Never Ever Getting Back Together. 16 lagu dari standar album plus 6 bonus track terbagi dalam 2 keping CD. Untuk bonus tracknya ada lagu seperti The Moment I Know, Come Back Be Here, Girl at Home, Red Original Demo Recording, State of Grace Acoustic. Sedangkan yang ini album Red Taylor Version, merupakan album rekaman ulang keduanya setelah Fearless Taylor Version. Dirilis November 2021 oleh Republic Records, berisikan 2 keping CD atau double disc. Terdiri atas rekaman ulang dari 20 lagu edisi Deluxe Edition dan single amal 2012 yang berjudul Ronan. Ada juga lagu versi 10 menit dari All Too Well. Tidak hanya itu, ia juga berkolaborasi dengan banyak artis lainnya, semisal Ed Sheeran, Butch Walker, dan masih banyak lagi. Inilah 3 versi dari album Red, Standard Edition, Deluxe Edition, dan Taylor Version. Semua edisinya mendapat tanggapan positif dari penggemarnya. Untuk pembelian CD-CD-nya bisa cek di link yang ada di deskripsi. Berikutnya ada album 1989, merupakan album studio kelima dari Taylor Swift. Dirilis pada Oktober 2014 dan masih bersama label Big Machine Records. Jika dilihat dari judul albumnya, ini terinspirasi dari tahun kelahirannya, yaitu 13 Desember 1989. Track di versi deluxe ini berjumlah 19 track, 13 lagu dari versi standar, 3 bonus track plus 3 My Songwriter Voice Memos. Include juga bonus poster Taylor Swift di dalamnya. Pada minggu pertama dirilisnya album ini sudah terjual 1,28 juta eksemplar di USA. Hits di album ini ada Shake It Off yang menjadi urutan pertama di Billboard Hot 100 USA. Album ini juga memenangkan penghargaan Grammy Awards sebagai Album of the Year. Oke, kita lanjut. Ini adalah album Reputation dan sebagai album studio ke-6 dari Taylor Swift. Dirilis November 2017 oleh label Big Machine Records. Nama dan isi lagu dari album ini menggambarkan tentang kondisinya yang saat itu mungkin sedang banyak dibicarakan orang dan media. Di album ini genrenya agak berbeda dari album-album sebelumnya. Karena di album ini dia lebih terpengaruh oleh musik seperti EDM, electropop, dan R&B juga hip hop. Lagu hits di Reputation ada Look What You Made Me Do, Ready For It, Endgame yang duet bersama Ed Sheeran,
New Year's Day, dan lainnya. Penjualan untuk album ini di minggu pertamanya lebih dari 1,2 juta kopi dan mencapai nomor 1 di berbagai negara, termasuk Australia, Kanada, dan Inggris. Oke, dan berikutnya ada album Lovers, dan ini adalah album ke-7-nya. Dirilis pada 23 Agustus 2019 melalui Republic Records, dan album ini ia berkolaborasi dengan Brandon Urie dari Panic at the Disco. Hit single di album ini ada Lovers sendiri, ada Me, terus juga You Need to Calm Down yang berhasil memuncaki tangga lagu di Billboard Hot 100. Ada juga title track dan The Man. Untuk di US sendiri, album ini terjual 2 juta kopi di tahun itu dan 3,5 juta kopi di seluruh dunia pada 2020. Lovers menerima nominasi untuk album vokal pop terbaik di Grammy Awards ke-62, yang merupakan nominasi ketiga berturut-turut dari Taylor Swift dalam kategori tersebut setelah 1989 dan Reputation. Dan yang terakhir ada album Evermore. Ini adalah album ke-9 dari Taylor Swift. Album ini dirilis pada 11 Desember 2020 melalui Republic Records. Kurang dari 5 bulan setelah album studio ke-8-nya, yaitu Folklore. Evermore sebagai sebuah album kejutan serupa perilisan album ke-8-nya. Album ini meraih nomor 1 di Argentina, Australia, Belgia, Kanada, dan banyak negara lainnya, menjadikannya debut nomor 1 di Billboard 200 ke-8 berturut-turut bagi Taylor Swift. Genre di album ini lebih ke alternatif rock, folk, dan chamber rock. Pada pekan pertama secara global, album ini terjual 1 juta kopi. Hits di album ini ada Willow, Nobody, No Crime, Coney Island. Dan yang untuk di saya ini, edisi deluxe-nya ada 2 tambahan lagu, yaitu Right Where You Left Me dan It's Time to Go. Oke teman-teman, itu saja review rilisan fisik singkat album-album dari Taylor Swift dalam format CD, mulai dari yang edisi standar hingga yang deluxe-nya, dari album perdananya sampai album terakhirnya. Dan untuk yang Folklore saya tidak ada, jadi tidak saya review. Jika ada saran dan request album siapa yang ingin direview, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Jika suka silahkan di subscribe, like, dan komen.